Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Peta Konsep Hukum Apritase dan Apritase Syariah dalam Definisi Ilmu Hukum. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Muhammad Arjunajah NIM 1219029. Yang kedua Nafilatul Zahra NIM 1219030. Yang ketiga Dinar Bihanti NIM 1219033. Masuk ke dalam materi pengertian sengketa. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini terhadap pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak. Baik sebagian maupun keseluruhan, dengan kata lain, telah menjadi wan prestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya berbagai kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar. Dalam penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di dalam peradilan atau pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa litigasi adalah putusan yang menyatakan win-loss, menang atau tidak. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin. Proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan kelambatan yang diakibatkan administratif, sebagaimana beracara di pengadilan umum yang memiliki win-win solution. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa sangat ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak, diantaranya satu, negosiasi. Negosiasi adalah pertemuan yang dilakukan antara dua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa melibatkan pihak lain. Yang kedua ada mediasi. Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Yang ketiga ada konsiliasi, yaitu lanjutan dari mediasi. Di sini mediator berubah menjadi konsiliator. Lebih lanjut lagi bahwa konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur dalam undang-undang. Yang keempat ada penilaian ahli, yaitu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Yang kelima ada arbitrase. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengertian arbitrase menurut Subekti berpendapat bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk
pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang dasar hukum arbitrase. Dasar hukum arbitrase yang pertama, 1. Jika di antara orang-orang beriman terjadi perselisihan atau bertengkar atau bersengketa, maka damaikanlah mereka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Yang kedua, landasan hukum arbitrase Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Akan tetapi, putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari peradilan. Dilihat dari keberlakuan masa keputusan, arbitrase itu terdiri atas dua macam, yaitu arbitrase sementara dan arbitrase institusional. Dari segi dan jangkauannya, arbitrase dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, arbitrase nasional, yang kedua, arbitrase internasional, dan yang ketiga, arbitrase khusus. Kelebihan dan kekurangan arbitrase. Kelebihan arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur tidak berbelit dan keputusan dicapai dalam waktu relatif singkat. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, dapat dihindari ekspose dari keputusan di depan umum. Adapun kekurangan arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide. Yang kedua, kurangnya unsur finality. Yang ketiga, kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, sanksi, dan lain-lain. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika di dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukan koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir atau final dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasa kepanitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberi waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.